nggak sih kalau kalian baru tahu fakta bahwa membaca itu emang bikin otak kita capek? Karena ya saat kita membaca itu, otak kita tuh berusaha nerjemahin banyak simbol biar kita itu tuh paham dan mengenali kalimat yang mau dibaca. Tapi gimana sih biar baca itu tetap seru? Guys, aku kasih fun fact ya. Persentase buta huruf di Indonesia tahun 2011 masih ada di angka 6,11%. Tapi di tahun 2023 membaik menjadi 1,8%. Sampai mana tadi ya? Oh, kalau soal kegemaran membaca di Indonesia sih membaik. Karena persentase kegemaran membaca di Indonesia sekarang ada di angka 63,90%. Apakah ini berarti literasi di Indonesia sudah membaik karena kegemaran membaca tadi meningkat tinggi? Belum. Kalian pikir literasi cuma sekedar baca buku doang? Literasi singkatnya adalah kegiatan membaca, menulis, dan memahami konteks yang telah dibaca secara optimal. Terus, kalau nggak baca buku, berarti nggak literasi dong. Wait, literasi itu dekat sama kehidupan kita. Bahkan kadang nih ya, kita itu nggak sadar kalau kita ternyata lagi ngelakuin literasi. Kayak dia yang nggak sadar kalau kita ini selalu ada tapi cuma dianggap teman. Ibu-ibu, nomor save di TikTok. Terus mereka rego, itu juga literasi. Bapak-bapak dapat info di Facebook, lalu mau di-share ke grup keluarga di WhatsApp. Tapi infonya dicek dulu, itu juga literasi. Bahkan bandingin dua minuman, mana nih gulanya yang lebih rendah, itu juga literasi. Literasi Indonesia masih ada di peringkat 86 dari 184 negara loh. Kalau bahas literasi, pasti kan erat banget ya sama baca buku. Padahal, kayak yang kita tahu, baca buku itu kan ngebosenin banget zaman sekarang. Apalagi lebih seru kalau scrolling medsos. Tapi gimana ya biar literasi itu bisa tetap optimal dan efektif? Jangan terburu-buru untuk baca semua buku, tapi cari tahu apa minatnya. Lebih baik kalian baca satu buku lalu kalian pahami isinya daripada kalian berusaha baca semua buku tapi kalian tidak tahu apa isinya. Di zaman digital ini, kita punya banyak akses untuk baca buku gratis. Bisa dari laptop ataupun gadget kalian. Kalian bisa akses Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Ada aplikasi dan webnya sih. Terus kalian bisa datang ke perpustakaan daerah. Kebetulan karena aku orang Karanganyar, jadi aku ke Dinas Arsip dan Perpustakaan Karanganyar. Terus kalian bisa download aplikasi Wattpad, Kindle, Manybooks, dan banyak web lainnya. Ingat ya, harus beli buku dan pastiin kalian baca di web yang legal. Kasian penulisnya udah nulis capek-capek kalau kalian beli yang ilegal. Terus usahanya mereka dibayar pakai apa? Buat anak sekolah, program 15 menit literasi berarti 15 menit membaca dan mempresentasikannya di depan kelas. Hal ini dapat melatih anak dalam berpikir kreatif. Jenjang yang paling efektif untuk melakukan program ini ada pada tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Karena kreativitas dan rasa ingin tahu mereka masih tergolong tinggi. Pendampingan orang tua dan guru dalam bacaan anak juga penting ya, agar bacaan anak dapat lebih berkembang dan menarah. Ada alternatif yang lain, yaitu audiobooks. Kalian bisa dengerin buku favorit kalian di sana. Coba cari deh aplikasi atau web yang gratis lewat gadget kalian.
Zaman sekarang dengan audiobook ini emang kelihatan simpel banget. Kalian bisa dengerin waktu kalian rebahan, nyapu ngepel, di perjalanan jauh. Ini semua berkat teknologi kita yang bikin kegiatan membaca jadi makin simpel. Terus baca buku emang harus selalu serius terus? Enggak kok. Kalian bisa mulai baca dari novel, komik, cerpen, dan bacaan ringan lainnya. Tenang aja, mereka tetap ada manfaatnya. Nanti kalau baca buku sudah menjadi sebuah kebiasaan, kalian bisa deh baca buku yang lebih berat lagi topiknya. Dengan cara ini, kita bisa tetap lakuin literasi biar seru dan efektif demi membantu percepatan Indonesia Emas tahun 2045. Gerakan literasi mulai dari diri sendiri.